Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan tentang materi prinsip sarang burung merpati. Yang pertama ada teorema prinsip sarang burung merpati yang berbunyi jika K adalah suatu bilangan bulat positif dan K plus 1 atau lebih objek ditempatkan ke dalam K kotak, maka terdapat sedikitnya satu kotak yang memuat satu atau lebih objek. Bukti, misalkan terdapat K plus 1 atau lebih objek ditempatkan ke dalam K kotak. Andaikan tidak ada kotak yang memuat lebih dari satu objek, maka banyaknya objek haruslah paling banyak K. Hal ini kontradiksi karena terdapat sedikitnya K plus 1 objek. Ada ilustrasi dari teorema sebelumnya. Terdapat 13 burung merpati yang ditempatkan ke dalam 12 sarang, maka terdapat sedikitnya satu sarang yang terisi oleh satu atau lebih burung. Ada gambar A, B, dan C. Contoh 1, di antara 367 orang terdapat sedikitnya 2 orang berulang tahun di hari yang sama, karena hanya terdapat 366 kemungkinan hari ulang tahun, dikarenakan dalam satu tahun terdapat 366 hari. Contoh 2, di antara 27 kata bahasa Indonesia, sedikitnya ada 2 kata yang diawali huruf yang sama, karena terdapat 26 huruf alfabet. Contoh 3, berapa banyak siswa yang harus ada di dalam suatu kelas untuk menjamin sedikitnya 2 siswa memperoleh nilai ujian akhir yang sama. Jika nilai ujian berada pada skala 0 sampai 100, untuk menjawab adalah terdapat 101 kemungkinan nilai berdasarkan prinsip sarang burung. Di antara 102 siswa, sedikitnya ada 2 siswa yang mendapat nilai yang sama, maka banyaknya siswa haruslah 102. Yang selanjutnya ada teorema perumuman prinsip sarang burung merpati yang berbunyi jika N objek ditempatkan ke dalam K kotak, maka terdapat sedikitnya satu kotak yang memuat sedikitnya N per K dibulatkan ke atas atau lebih dikenal dengan ceiling N per K objek. Bukti, misalkan N objek ditempatkan ke dalam K kotak. Andaikan tidak ada kotak yang memuat sedikitnya ceiling N per K objek. Dengan kata lain, tidak ada kotak yang memuat lebih dari N ceiling N per K dikurangi 1 objek. Maka total objek paling banyak adalah K dikali ceiling N per K dikurangi 1. Perhatikan bahwa ceiling N per K kurang dari N per K plus 1, maka K dikali ceiling N per K kurangi 1 lebih kecil dari K dikali ceiling N per K ditambah 1 plus dikurangi 1, sama dengan K dikali N per K sama dengan N besar. Maka K dikali ceiling N per K dikurangi 1 lebih kecil dari N. Dengan demikian, total objek paling banyak adalah kurang dari N. Kontradiksi dengan pernyataan bahwa banyaknya objek adalah N. Contoh keempat, di antara 100 orang, berapakah banyaknya orang yang lahir pada bulan yang sama? Berdasarkan prinsip burung merpati yang diperumumkan, maka dimisalkan N sama dengan 100 dan K sama dengan 12. 12 didapat dari 1 tahun ada 12 bulan. Maka ceiling N per K sama dengan 100 dikurangi 12 sama dengan 9. Ini dibulatkan ke atas. Dengan demikian terdapat sedikitnya 9 orang yang lahir pada bulan yang sama. Contoh kelima, berapakah jumlah minimum mahasiswa pada suatu kelas untuk menjamin bahwa sedikitnya terdapat 6 siswa yang mendapat kode soal yang sama saat UAS, jika terdapat 5 kode soal A, B, C, dan E? Jawabnya, jumlah minimum mahasiswa yang dibutuhkan untuk
menjamin bahwa sedikitnya 6 mahasiswa mendapat kode soal yang sama adalah bilangan bulat terkecil n, sehingga siling n per 5 sama dengan 6. Bilangan bulat terkecil ini adalah n sama dengan 5 kali 5 sama dengan 26. Jika hanya terdapat 25 mahasiswa, maka masih mungkin setiap kode soal diterima oleh 5 mahasiswa yang berbeda, sehingga bukan 6 mahasiswa yang mendapat kode soal yang sama. Dengan demikian, 26 adalah jumlah minimum mahasiswa pada suatu kelas untuk menjamin bahwa setidaknya terdapat 6 mahasiswa yang mendapat kode soal yang sama saat UAS. Sekian dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.